Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang akan terjadi terhadap kehidupan Anda sehari-hari ketika kalian Anda sekalian terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Nah, sebelum kita bahas efek samping dari makanan dan minuman manis yang terlalu berlebih, saya ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami menjalani program diet yang sehat, yang bisa terbukti efektif untuk menurunkan berat badan tanpa mengorbankan kesehatan Anda. Jadi tidak akan kami ajarkan program diet ekstrim, kita hanya berpatokan terhadap kebutuhan kalori Anda. Kunjungi saja website kami di dietkalori.co.id. Nah, untuk video ini kita lanjutkan tentang efek buruk terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis. Yang pertama adalah sering merasa lapar atau dengan kata lain tidak bisa berhenti makan. Nah, ada protein yang disebut sebagai leptin yang dibuat di dalam sel-sel lemak dan akan beredar di seluruh aliran darah, di seluruh pembuluh darah dan dialirkan ke otak. Dan leptin ini adalah pertanda bahwasanya Anda sedang lapar atau Anda sedang kenyang. Nah, di dalam sebuah studi menunjukkan bahwasanya kadar gula yang berlebihan dalam tubuh itu akan meningkatkan resiko resistensi leptin. Nah, akibatnya tentu saja seperti saya bilang tadi, tidak berhenti makan atau sulit untuk berhenti makan, dan yaitu merupakan efek yang sangat buruk sekali. Jadi akan menimbulkan berbagai macam keluhan penyakit jika kita terlalu berlebihan makan, dan itu adalah resiko ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis. Terus kemudian yang kedua tentu saja adalah diabetes. Makanan minuman manis akan membuat fungsi kinerja pankreas kita bekerja ekstra keras, dan sampai pada satu titik di mana fungsi pankreas ini akan menurun, untuk produksi insulin akan terhambat dan mengakibatkan tubuh kita akan mengakibatkan pankreas kita bermasalah dan akhirnya menderita penyakit diabetes, terutama diabetes tipe 2. Selanjutnya adalah obesitas. Jadi disebutkan dalam sebuah studi bahwasanya kalori yang terkandung di dalam gula itu juga akan disimpan oleh tubuh ketika tidak dipakai menjadi lemak dan akan mengakibatkan tentu saja obesitas. Banyak sekali orang yang mungkin mereka secara makanan, secara porsi, secara berat, secara timbangan gram sedikit atau secara jumlah menunya sedikit, tapi karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman manis akhirnya mengakibatkan obesitas atau kelebihan berat badan. Jadi kandungan glukosa, kandungan fruktosa itu akan disimpan oleh tubuh jika tidak dipakai sebagai cadangan energi dan dalam bentuk lemak seperti itu. Terus kemudian yang keempat yaitu merusak sistem kardiovaskular atau sistem jantung. Telah dilakukan jurnal penelitian yang dilakukan di American Heart Association tahun 2013 menunjukkan bahwasanya ada satu molekul di dalam gula yang disebut sebagai glukosa 6-fosfat itu dapat menyebabkan perubahan otot jantung yang berujung pada gagal jantung. Dan juga pernah dilakukan penelitian sekitar 17 sampai dengan 21% dari total kalori yang didapatkan dari gula jadi jumlah 17 sampai dengan 21% kalori yang masuk melalui makanan atau minuman dari gula ini akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular dibanding orang-orang yang mendapatkan total kalori dari gula sekitar 8 sampai dengan 10% saja. Jadi 2 kali lipatnya itu akan lebih meningkatkan resiko penyakit jantung. Terus kemudian yang terakhir meningkatkan resiko kanker seperti itu. Jadi
gula itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan sel kita. Glukosa juga dipakai oleh sel kita sebagai bentuk energi, dan nanti ketika glukosa tersebut yang didapati dari gula yang kita konsumsi atau makanan dan minuman manis yang kita konsumsi ini terlalu berlebihan dan sebagainya, akan merusak juga sistem yang ada di dalam sel tubuh kita. Dan kita ketahui sel tersebut ketika berkembang biak secara sporadis di luar dari kebutuhan kita, di luar dari sistem yang seharusnya, maka akan timbul keluhan misalnya tumor dan juga kanker. Jadi efek sampingnya sangat terasa ya, berkaitan dengan mengkonsumsi makanan yang terlalu manis dan minuman yang terlalu banyak mengandung gula. Jadi berhati-hati ya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman manis ya, supaya terhindar dari penyakit-penyakit tadi, efek-efek samping tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memotivasi kita semua untuk membatasi jumlah asupan gula dalam keseharian kita untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga berat badan kita ya. Jangan lupa like, comment, and share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.